Maka itu ketika ada banyak pemain-pemain keturunan Indonesia, kita melihat bahwa passing dari timnas Indonesia secara permainan mulai rapi. Bahkan para pemain keturunan yang bermain di lini pertahanan juga bisa membagi bola. Nah, itu sangat penting. Jadi ada juga direct pass yang bisa diberikan dari lini pertahanan. Dan direct pass yang diberikan oleh para pemain keturunan ini cenderung akurat tuh teman-teman. Dan itulah yang membuat para pemain lainnya yang bermain di liga domestik juga ikut terbawa irama permainannya. Rupanya tidak hanya oleh Romeni yang tertarik gabung timnas, begini menurut PSSI. Tim bekerja terus tentunya untuk bisa menghadirkan pemain-pemain terbaik di putaran ketiga. Karena ini penting dianggap untuk kita bersaing di grup C. Makanya saya pikir PSSI akan mendapatkan pemain-pemain yang sesuai dengan keinginan. Jadi yang pertama untuk STY tentunya yang melihat ini sesuai dengan kebutuhan tim. Ya, kemudian ini disetujui oleh PSSI, dalam hal ini juga Pak Ketua yang menyetujui. Nah, kita akan tunggu teman-teman ya. Tapi saya pikir ya Kabar menggembirakan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Setelah berhasil mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia terus berbenah dengan mendatangkan pemain-pemain baru melalui program naturalisasi. Salah satu pemain yang dinanti kehadirannya adalah Maarten Paes. Meski sudah resmi menjadi warga negara Indonesia sejak akhir April tahun 2024, kiper ini belum bisa memperkuat timnas pada FIFA Matchday Juni lalu karena terkendala administrasi dari FIFA. Namun, kabar baiknya, Paes telah dikonfirmasi bisa membela skuad Garuda mulai September tahun 2024. Tidak hanya Paes, langkah naturalisasi lainnya terus dilakukan oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, perlahan mengungkapkan rencana ini. Selain Paes, beberapa nama seperti Ole Romeni muncul ke permukaan dan dikabarkan siap untuk menjadi pemain naturalisasi berikutnya. Rupanya tidak hanya Ole Romeni yang tertarik gabung timnas. Selain Ole Romeni, ada beberapa pemain keturunan lain yang menjadi target naturalisasi. Salah satu indikasi kuat adalah ketika Thohir mengikuti akun Instagram pemain-pemain keturunan seperti Kevin Dix dan Miss Hilgers, yang diduga akan menjadi tambahan amunisi bagi timnas di masa mendatang. Tindakan ini seringkali menjadi tanda awal bahwa pemain tersebut tengah dalam radar naturalisasi, seperti yang terjadi pada Paes dan Tom Haye sebelumnya. Di tengah upaya memperkuat timnas, perhatian juga tertuju pada Hairo Riedewald, mantan pemain Ajax Amsterdam dan Crystal Palace. Pemain berusia 27 tahun ini tampaknya memberikan sinyal kuat terkait keinginannya bergabung dengan timnas Indonesia. Pada akhir Agustus tahun 2024, Riedewald memperbarui bio di Instagramnya dengan menambahkan bendera Indonesia, yang langsung memicu spekulasi mengenai masa depannya di skuad Garuda. Meskipun pernah membela timnas Belanda, regulasi FIFA memungkinkan Riedewald untuk berpindah federasi dan membela Indonesia, mengingat ia masih memenuhi syarat usia. Anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI, Arya Sinulinga, juga mengonfirmasi bahwa akan ada pemain yang datang ke Indonesia pada September tahun 2024 untuk menyelesaikan proses naturalisasi. Meskipun Arya tidak mengungkapkan identitas pemain tersebut, spekulasi langsung mengarah pada nama-nama seperti Ole Romeni, Miss Hilgers, Mauro Zylstra, dan Hairo Riedewald. Arya menambahkan, pemain tersebut harus datang langsung ke Indonesia untuk menyelesaikan administrasi yang diperlukan, termasuk kedatangan pada tanggal 5 September mendatang terkait FIFA Matchday. Langkah naturalisasi ini tentu menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia. Dengan tambahan pemain-pemain berkualitas, skuad Garuda diharapkan bisa tampil lebih kompetitif di level internasional. Apakah ada dalam proses ini? Ada, tapi seperti biasa, kami tidak akan beritahu. Proses dokumen sudah kita siapkan, ujar Arya melalui kanal YouTube-nya, menambahkan bahwa PSSI tengah bekerja keras untuk memastikan proses ini berjalan lancar. Sebagaimana Tom Haye, Sandy Walsh, dan Kelvin Verdong yang sudah lebih dulu dinaturalisasi, Hairo Riedewald juga memiliki latar belakang yang kuat di sepak bola Belanda. Namun,
Proses ini memerlukan waktu dan komitmen dari semua pihak terkait. Sehingga, pemain-pemain yang akan dinaturalisasi harus datang ke Indonesia dan menyelesaikan semua proses administratif sebelum dapat membela timnas di ajang internasional. Sebanyak 5 calon pemain naturalisasi timnas Indonesia terpantau saling follow dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, di antaranya ada bomber gacor hingga saingan Pratama Arhan. Sebelum mengulas 5 calon pemain naturalisasi, timnas Indonesia sendiri akan segera mentas di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia. Timnas Indonesia tergabung di grup C bersama negara-negara kuat Asia, yakni Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain dan China. Dalam 2 laga awal pada September tahun 2024, skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong akan menantang Arab Saudi dan Australia. Timnas Indonesia lebih dulu bertandang ke markas Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah. 4 hari kemudian, Timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jelang 2 laga penting di atas, ada 5 calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang terpantau saling follow dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Informasi tersebut muncul ke permukaan setelah diunggah oleh akun Instagram fanbase Timnas Indonesia, @pemainketurunan.it. Sebagai informasi, sejumlah pemain keturunan Indonesia yang kedapatan saling follow dengan Erick Thohir di Instagram biasanya akan menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Sebut saja seperti yang sudah-sudah yakni Jay Izes, Justin Hubner, Maarten Paes, Kelvin Verdong, Rafael Struijk, hingga Jordi Amat. Sebelumnya, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga juga sudah mengonfirmasi akan ada pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi pada awal September tahun 2024. Lantas, siapa saja 5 calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang terpantau saling follow dengan Erick Thohir itu? Berikut 5 calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang terpantau saling follow dengan Erick Thohir. 1. Ole Romeni. Ole Romeni merupakan penyerang tajam yang kini membela FC Utrecht, klub Eredivisie alias kasta tertinggi Liga Belanda. Pemain keturunan berusia 24 tahun ini memiliki tinggi 1,85 meter, berposisi center forward dan pernah membela timnas Belanda U20. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread, and I had so many